sungguh-sungguh subur di muka bumi ini Tuhan, sehingga setiap firman itu dapat bertumbuh dengan baik, tertanam, berakar dengan kuat dan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka telinga kami, membuka hati kami, sehingga kebenaran itu sungguh-sungguh memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah supaya mata roh saudara melihat, supaya telinga rohani saudara mendengar. Haleluya. Giving me desire to obey. Berikan setiap kami hati yang taat ya Tuhan. Berikan kami hati untuk Engkau ya Tuhan. Bukan hati kami di tempat yang lain. Bukan menjadi orang-orang yang mendua hati, orang-orang yang percabang hati. Tapi biar hati kami berpaut kepada-Mu. Anugerahkan kepada setiap kami pagi hari ini, dan karuniakan kami roh hikmat pengertian, mewahyukan pribadi-Mu sendiri
Karena sepatah kata dari Tuhan yang akan mengubah hati kami, mengubah cara berpikir kami, dan mengubah hidup kami, masa depan kami, keturunan kami, akan mengubah semuanya menjadi baik dalam hidup kami. Sampaikan isi hatimu bagi kami ya Tuhan. Pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saya ucapkan shalom saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dari tema apa? Daud dan Goliat. Saya kasih di brosur itu Daud itu huruf besar semua, Goliat huruf kecil. Kenapa? Memang secara fisik Daud lebih kecil dari Goliat, tetapi mentalnya Daud lebih besar dari Goliat. Yang memenangkan itu bukan masalah fisik, saudara. Bukan apa yang dilihat secara fisik, mentalitas. Gitu. Nah, hari ini banyak orang yang dihancurkan itu mentalitasnya, didaunkan, sehingga supaya menjadi takut, khawatir, gentar. Saudara, sebenarnya apa sih yang Tuhan sedang ingin sampaikan kepada saya dan saudara yang datang hari Jumat ya? Itu di kitab Daniel 12 sudah jelas dikatakan tujuan Tuhan kesesakan itu apa? Untuk apa? Menguji, untuk memurnikan, untuk menyucikan gereja. Saudara dan saya sedang diuji, apakah kita orang beriman atau orang penakut. Kita ini sedang disucikan. Responnya gimana lewat kesesakan keadaan ini? Kita ini sedang dimurnikan. Apakah saudara ini hatinya itu berpaut kepada Tuhan sungguh-sungguh atau memilih takut, saudara? Nah, mari kita lihat saudara, apalagi ini sebentar ya. Ini sebab gubernur sudah memberikan surat edaran bahwa Magelang kota ya, itu sudah masuk zona PSBB, saudara. Jadi di Jawa Tengah ini, termasuk Pati, Banyumas Raya, Semarang Raya. Dan hamba-hamba Tuhan pun sama. Ya, yang diajak doa semakin sedikit. Di gereja-gereja yang doa semakin sedikit, yang takut lebih banyak. Maka saya seringkali berkata, saya ini orang minoritas di tengah-tengah orang minoritas. Jadi di antara orang Kristen, saya jadi minoritas hari ini. Lebih banyak yang takut, lebih banyak yang khawatir, saudara, daripada yang percaya. Nah, di dalam 1 Samuel 16, ini kisah ini diawali, saudara. Kenapa ada pertempuran antara Daud dan Goliat? Karena diawali dari ketidaktaatan Saul. Ya, kita lihat, saudara ya, di pasal 16. Ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi tadi Betlehem itu termasuk wilayah Zebulon ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Saul ini berduka ya, karena ternyata orang yang dia urapi jadi raja itu ya jatuh dalam ketidaktaatan. Di
1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Ada sebuah perintah di ayat yang ketiga, dikatakan begini. Jadi Saul itu menyampaikan apa? Perintah Tuhan kepada Samuel. Dikatakan, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saudara, apa yang diajarkan dari kisah ini? Jangan kompromi. Ya. Toleransi itu harus, tapi kompromi jangan. Nah saudara, kita belajar nih dari pesan ini, jangan kompromi. Tetapi apa saudara yang dilakukan oleh Saul adalah kompromi. Kita lihat ayat 6. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu dengan semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Ya. Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpas dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambur, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang mereka tumpas. Ini kompromi. Perintahnya jelas, semua babat. Orang kalau hidupnya kompromi, ya saudara, nanti dampaknya sama seperti Saul. Kita lihat ya. Di ayat yang kedua 10 ini dikatakan begini. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian. Dan biasanya kalau kepada hamba Tuhan disampaikan teguran itu pasti nggak percaya. Ya. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malam. Ini saudara, ini sudah capek-capek ya mentoring orang supaya jadi, ternyata begini, sakit hati. Sepertinya dikerjakan sia-sia selama ini. Kita perhatikan lagi apa yang dikatakan oleh Saul kepada Samuel dan Samuel kepada Saul. Ayat 19. Ini teguran ya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Memang seringkali begini saudara. Apa yang saudara anggap tidak apa-apa, itu apa-apa bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan anggap tidak apa-apa, itu seringkali apa-apa buat saudara. Cara berpikirnya berbeda, saudara. Mari perhatikan jawaban Saul ya. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah
kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan dari kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi alasannya kambing domba yang terbaik untuk persembahan kepada Tuhan. Ini dalih, saudara. Orang yang tidak taat itu ketahuan dari dalihnya. Makanya orang kalau banyak dalih itu orang nggak taat. Apa yang saudara perhatikan, yang saudara dapat dari Isa ini, saudara? Di ayat 22 dikatakan begini, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan, perhatikan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dosa bertenung itu artinya membuka langsung akses dengan roh jahat. Itu dosa bertenung. Pendurhakaan itu sama dengan dosa bertenung. Pendurhakaan itu pemberontakan, saudara, saya kasih tahu. Pemberontakan itu ketidaktaatan. Itu sama dengan dosa bertenung. Makanya kalau orang ditanya, orang Kristen bisa kerasukan setan? Bisa, kalau dia di dalam ketidaktaatan. Kalau dia taat, gak ada celah. Nah, kalau gak sampai ada orang kerasukan, ini mesti ada problem masalah, yaitu ketidaktaatan. Di ayat yang berikutnya bagian B dikatakan, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi saudara perhatikan dalam hidup ini, ya, ada hukum yang berlaku secara universal, yaitu namanya hukum sebab akibat. Banyak orang meremehkan hukum sebab akibat ini. Saudara, banyak orang yang mengabaikan firman Tuhan. Sama seperti Saul ini spiritnya, saudara. Cuma, ya kan? Kan ini kambing domba itu aku persembahkan kepada Tuhan. Ini bocah, saudara, saya beritahu. Nah, ini problemnya diawali dari sini. Makanya, saudara, Tuhan melihat Samuel berduka. Apa perintah Tuhan kepada Samuel? Ya, di ayat yang pertama tadi 1-16. Tuhan berkata, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu. Jadi Tuhan perintah kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Saya seringkali kehilangan raja-raja di. Tapi ketika dia sudah mulai tak lepas, saya tidak berharap banyak. Orang ini tidak bisa dididik naik, ya sudah lepas. Dimanapun sudah. Ini sudah ditolak sama Tuhan. Harus cari orang baru. Tuhan ngomong, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagi. Saudara, Daud waktu ditemui Samuel itu masih belum ada apa-apa. Sampai di endingnya, saudara, semua perkakas atau semua yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah Tuhan itu disediakan oleh Daud. Tuhan itu gampang merajakan orang, saudara. Tuhan itu gampang menaik orang dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Tapi nilai apa kualitas Daud sehingga dia itu berada di posisi yang istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita lihat, saudara. Karena Samuel ini kan orang yang bijak. Artinya begini, dia ketika bertindak harus dasarnya yang kuat. Maka dia selalu berdoa, tanya sama Tuhan. Ayat 2, ya kan? Kata Samuel bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya,
ia akan membunuh aku, firman Tuhan. Membunuh aku, firman Tuhan apa? Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi semua inisiatif itu dimulai dari Tuhan. Tuhan bicara dengan manusia. Kemudian Tuhan mencari manusia. Tuhan nggak kerja sendiri. Banyak orang nggak mau diajak kerja sama dengan Tuhan. Tuhan pakai orang lain. Saudara mau pilih Saul, silakan. Jadi Saul. Tuhan masih ada Daud. Gitu. Jadi kalau saudara tidak mau melayani, ada orang yang akan dipakai melayani. Begitu loh saudara. Ada orang tidak masih mau kompromi, tidak mau bayar harga. Ada orang yang mau bayar harga. Mari kita perhatikan saudara. Kemudian Tuhan katakan apa? Undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau berbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi saudara, kalau saudara ini hamba Tuhan, bukan hambatan buat Tuhan. Kata kuncinya itu telinga. Mendengar. Saul itu telinganya tidak mau dengar, jadi hambatan buat Tuhan. Ini saudara. Hanya dua saudara mau jadi hambatan Tuhan. Hambatan bagi Tuhan atau hamba Tuhan. Kata kuncinya telinga saja. Perhatikan ini. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi berbuat seperti. Orang punya kemerdekaan, punya hak kehendak bebas. Tapi kalau tidak bisa menaklukkan, dia akan liar. Dia akan memakut hidupnya sendiri. Kalau dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kita perhatikan saudara, kisah-kisah ini menarik saudara. Di ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya. Nah, ini kan ada staf di sini, kalau tak pikir selalu pikir. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Tetapi Tuhan berkata apa? Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tapi hati ini bisa dilihat, bisa saudara, ya kan? Firman Tuhan ngajari di mana hartamu berada, di situ hati. Ingin tahu hati orang? Gampang. Di mana hartamu berada, di situ. Lewat apa, saudara? Lewat tanggung jawab. Dipercayakan tanggung jawab. Dia ini fokus nggak orangnya? Ya. Atau self pity, hanya fokus pada diri sendiri. Dari mana? Dari tanggung jawab itu. Tanggung jawab dalam pelayanan, dalam pekerjaan, ya, dalam banyak area. Kemudian Isai Abinadab, ya. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tuhan berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Jadi setelah Samuel itu diberi kriteria oleh Tuhan, ketika Abinadab lewat, dia langsung rasa ini tidak dipilih. Kemudian sama lewat, Samuel bisa ngerti ini juga tidak dipilih Tuhan. Nah saudara, hikmat itu saudara. Kadang-kadang begini saudara, ketika mendoakan seseorang itu kan kerasa, ini orang lewat aja tahu, ini problemnya ini enggak, ini belum waktunya, tahu saudara. Ini orang ini sungguh-sungguh, ini orangnya setengah hati, ini orangnya bercabang hati, ini orangnya tidak fokus, tahu saudara. Makanya Tuhan kasih kriteria apa saudara?
jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Jadi supaya Tuhan mengajarkan kepada Samuel supaya ya melihat hati. Kalau orang hatinya murni, saudara, ketemu orang yang hatinya palsu loh. Kalau saudara kenal uang asli, ya, kenal tiap hari pegang uang asli, lihat ada yang palsu langsung pegang palsu. Dicek benar nggak? Dilihat pakai apa itu? Sinar ya. Wah betul. Ini saudara. Kemudian saudara, ayat yang ke-11. Samuel bertanya kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Isai berkata, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Nah ini saudara, kata Goliat itu artinya terbuang. Jadi Daud ini sebelum mengalahkan Goliat secara fisik, dia ini sudah mengalahkan Goliat dulu secara spirit. Hidupnya apa, dia sudah terbuang dari keluarga. Kalau saudara tidak pernah mengalahkan pembuangan dalam hidup saudara, saudara tidak pernah bisa mengalahkan apa Goliat yang sebenarnya di dalam hidup saudara secara fisik. Yang fisik itu gampang dikalahkan kalau kita bisa menyelesaikan yang spirit. Daud ini mengalami pembuangan sementara kakak-kakaknya diundang makan daging, saudara. Ya, di pengorbanan ada nabi datang, Daud tidak diperhitungkan. Makanya saya seringkali menemukan orang-orang yang tidak selesai di pembuangan, dia mudah tersinggung. Ya. Aku ini nggak dihargai, minta dikasih penghargaan lebih tinggi. Minta dipedulikan, aku tidak dipedulikan. Merasa dirinya tidak diperlakukan adil. Di dunia ini nggak ada yang adil, tak kasih tahu. Jadi kalau mau saudara mengalami keadilan Tuhan, keadilan itu cari Tuhan. Nah ini Daud itu sudah mengalahkan dulu pembuangan. Goliat itu sudah ditaklukkan di padang penggembalaan, saudara. Kemudian dikatakan begini, ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi sejak dia diurapi, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Saudara, pilihan Tuhan itu bukan bicara secara fisik. Pilihan Tuhan itu adalah kualitas hati. Makanya kita lihat saudara, setelah ya Daud diurapi, kita lihat ya, kenapa kok Tuhan mengurapi Daud? Bukankah Tuhan itu adil? Kenapa kok tidak semua diurapi? Gitu kan? Ini bicara tentang kualitas, saudara. Kita lihat di dalam ayat yang ke-11 ini. Pasal 16 ayat 11 ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang apa? Menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ini kualitas pertama, saudara. Daud ini punya tanggung jawab, yaitu mengerjakan apa yang dipercayakan oleh ayahnya. Makanya saudara, didikan seorang anak itu, dia berhasil atau tidak itu dimulai dari didikan ayahnya. Kalau anak itu berontak terus sama ayahnya, dia tidak akan berhasil. Saudara perhatikan,
Daud itu sekalipun di rumah itu ramai atau ya saudara-saudaranya itu datang di ikut perayaan korban, saudara. Tapi Daud tetap berada di tempat di mana ayahnya memberi tanggung jawab menggembalakan kambing domba. Kualitas tanggung jawab. Dan kita lihat ya bagian berikut, saudara. Hal-hal yang menarik, saudara. Ya, ayat yang ke-21. Orang yang bisa dipercaya di rumah, ketika keluar itu akan dipercaya orang lain. Kalau di rumahnya sendiri tidak bisa dipercaya, keluar sama saja. Karena di dalam ayat yang ke-21 ini, perhatikan saudara, demikianlah Daud sampai kepada Saul. Ayat 21 ya. Demikian Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Jadi ketika di rumah itu dia itu menjadi orang yang bertanggung jawab, ketika keluar pun dia akan dipercaya sebuah tanggung jawab. Karena firman Tuhan jelas kok. Orang yang setia dengan perkara kecil, dia akan dipercaya perkara besar. Nah ini saudara. Jadi Daud keluar pun dipercaya sama raja. Di rumah dipercaya bapaknya, keluar dipercaya raja. Semakin naik, saudara. Tidak ada orang kok ujuk-ujuk jadi raja, itu tidak ada, saudara. Selangkah demi selangkah. Kalau saudara bisa dipercaya 1 talenta, saya akan dipercaya 2 talenta. Kalau saudara bisa dipercaya 2 talenta, saya akan dipercaya 4 talenta. Kalau saudara bisa dipercaya 4 talenta, saudara akan dipercaya 8 talenta. Kalau 1 saja tidak bisa dipercaya, saudara itu orang hamba yang jahat dan malas. Saya kasih tahu. Firman Tuhan berkata, saudara ini hamba yang jahat dan malas. Kalau saudara malas dan jahat, dimanapun saudara tidak akan dipercaya orang. Alkitab berkata, saudara ini seperti garam yang tidak asin dan hanya diinjak-injak sama orang. Menarik kan saudara? Belajarlah baca firman. Kemudian saudara, kita lihat ya, Saul itu semakin senang dengan Daud ya, ayat 22. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Orang kalau bisa dipercaya itu disukai majikannya. Sudah kerjanya males, lamban, ya kan? Komplain, dalih, buang, seperti itu. Lalu kita lihat saudara bagian berikut, menarik, pasal 17. Ini kan peperangan ya, dimulai. Ya, kita lihat ya, semakin menarik ini. Kita lihat kualitas. Tadi bicara tentang kualitasnya Daud. Kenapa dia yang diurapi bukan yang lain? Ayat 15. Tetapi Daud, perhatikan, selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi sekalipun dia bekerja di istana, sekalipun dia disukai oleh Saul, tapi dia selalu pulang. Bukan lupa rumah. Banyak orang itu ya, waktu nganggur bisa pelayanan, tapi setelah dapat pekerjaan lupa akarnya, rumahnya. Tak kasih tahu. Waktu nganggur rajin ke gereja, tapi ketika mulai diberkati ke gereja pun malas.
itu namanya apa? Kacang lupa kulitnya, saudara. Daud enggak. Dia sudah di istananya Saul, saudara, tak kasih tahu. Tapi ayat ini berkata apa? Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya. Ini menarik, saudara. Jadi kita lihat tentang kualitas seorang Daud. Ya, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kan di dalam Matius 23 ayat 23. Kita lihat ya, Matius 23 ayat 23. Di sini dikatakan begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan 23b. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dia memang sudah berada di istana, tetapi dia tidak lupa tanggung jawab yang diberikan oleh ayahnya. Saudara bekerja baik, sudah dapat tempat bekerja yang baik, tapi pelayanan itu kalau sudah tinggalkan, sudah akan selesai di pekerjaan saudara. Saudara orang yang kulit lupa, kacang lupa kulit. Karena tujuan Tuhan memberkati itu supaya menjadi berkat. Kalau sudah diberkati secara materi sudah lupa, sudah perlu pelayanan lagi. Daud ini tidak pernah lupa tanggung jawab yang diberikan ayahnya, menggembalakan kambing domba. Akhirnya sudah pekerja istana loh. Aku ini pegawai. Kok suruh gembalakan kambing domba? Bapak ini kurang pendidikan. Malah berontak sama bapaknya, saudara. Nyalahkan bapaknya yang apa? Kaptek, saudara. Ini hati-hati, saudara. Perhatikan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Makanya orang yang bisa dipercaya 1 talenta ketika dipercaya kedua itu benar atau enggak? Baru dipercaya 2 talenta enggak bisa, ya sudah cabut semuanya. Kita lihat lagi ya. Di dalam. Makanya saudara, hari-hari ini seperti kata ya Efesus pasal yang kelima ayat 15 ini, kita ini mesti memperhatikan hidup kita. Karena di situ dikatakan apa? Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bedanya orang bodoh dan orang arif itu dalam cara membagi waktu dan dalam cara mempergunakan waktu. Daud itu bisa mempergunakan waktu, kapan dia melayani raja, kapan dia mengerjakan tanggung jawabnya, tanggung jawab yang dipercayakan oleh ayahnya. Kalau saudara tidak bisa membagi waktu, saudara itu orang bodoh, saya kasih tahu. Alkitab yang ngomong. Keputusan arif dan keputusan bodoh itu di tangan saudara. Jadi usahakanlah supaya mengerti kehendak Tuhan. Prioritas penting kan. Banyak orang tidak bisa membedakan hal yang prinsip dengan hal yang relatif kan. Saya berkali-kali bilang hal yang prinsip dan relatif. Utamakan yang prinsip. Kalau yang prinsip ya saudara, itu di semua itu sama, saudara, berlaku di semua secara universal. Tapi kalau relatif itu tergantung masing-masing, tergantung situasi, tergantung suku, tergantung orangnya, tergantung. Perbedakan antara yang
prinsip dan relatif. Ibadah itu prinsip. Karena kita mengatakan itu berguna bukan hanya hidup sekarang, tapi hidup nanti. Itu menentukan nanti saudara di neraka atau di surga. Tak kasih tahu. Banyak orang mengabaikan yang prinsip, tapi pengen masuk surga. Nah, ini Daud itu bisa membagi waktu, saudara. Ya, ini disebut orang yang bertanggung jawab. Mari kita lihat bagian berikutnya. Ini kan kualitas rohaninya Daud ya. Dan di ayat yang ke-23 dikatakan begini. Ini kualitas, saudara ya. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-lari Daud ke tempat barisan. Sesampainya di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Kenapa dia itu mempercayakan barangnya kepada orang penjaga barang? Ya. Jadi seorang yang bisa dipercaya itu otomatis akan mempercayakan sesuatu kepada orang yang bisa dipercaya. Itu. Kalau orang itu mempercayakan sesuatu kepada sembarangan orang, sebenarnya orang itu sendiri bukan orang yang bisa dipercaya. Mari perhatikan kita ya. Ayat yang ke-20 ini. 20 dan 23 ini sama. Ya. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Jadi ayahnya memerintahkan supaya dia membawa makanan kepada kakaknya dan menengok keselamatan kakaknya. Tapi bukan berarti mengabaikan kambing dombanya. Nah, ini banyak orang dikasih kepercayaan ditinggalkan apa yang esensi tadi, yang prinsip. Nanti ujung-ujungnya adalah menyalahkan. Salahnya saya ini disuruh, ya kan? Disuruh nganterin makanan ke kakak-kakak saya. Memangnya domba lebih penting daripada kakak saya. Ini namanya orang, ya, orang belum bisa dipercaya karena belum memiliki rasa tanggung jawab. Perhatikan. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Watchman. Penjaga itu ia melihat, ia bertanggung jawab. Artinya, ya dia apa? Dia sebagai melindungi. Nah, di gereja ini saya mempercayakan jemaat itu kepada penjaga. Gembala FA partnership. Kalau penjaganya itu berantem sendiri, dombanya dimakan beruang sama singa. Percayakan kepada orang yang bisa dipercaya. Itu prinsip leadership. Kalau orang punya basic ini jadi pemimpin dimanapun bisa, saudara. Namanya saudara, makanya gini loh. Kalau saudara namanya sudah sanggup ya melayani, entah itu asor, pendoa ya, singer, apa sajalah. Saudara itu namanya sanggup, ya sanggup. Jangan mulut sanggup tapi tindakan nggak sanggup. Ya contoh saya ini udah sanggup jadi fasilitator regional Jawa Tengah. Loh, ini kesanggupan tuh harus dibayar, saudara. Seragen berkata, Pak, kami nanti minta ya, Bapak bisa datang kapan? Oke. Nah, saudara, namanya sanggup bukan masa bodoh, saudara. Daud ini kan 3 sudah ya, dipercaya Saul ya sebagai pembawa senjatanya, dipercaya bapaknya kambing domba, kemudian ini disuruh lagi bawakan makanan buat kakak-kakaknya. Ini orang yang
bisa dipercaya. Kualitas, kita kasih tahu. Kemudian saudara, di ayat 24 dikatakan, ketika orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Nah, saudara, Daud, orang-orang itu mendengar tawaran tapi dia tidak berani mengerjakan. Goliat itu tadi artinya apa? Terbuang. Orang yang kalah dari Goliat berarti terbuang, entah terbuang mati, entah terbuang ya terperosok ya saudara. Tapi Daud ini saudara, dia sudah mengalahkan spirit pembuangan dulu. Dia menang saudara. Dia tidak kepahitan dengan kakaknya, dia tidak kepahitan dengan bapaknya, dia tidak merasa diperlakukan tidak adil karena dia disuruh gembalakan kambing domba, ternyata kakak-kakaknya tidak ya. Ini dia tidak pernah komplain ya, seperti itu. Itu artinya menang atas spirit terbuang saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Kita lihat ayat yang ke-30 dari ayat 29 ya. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Dia ditanya sama kakaknya, ya kan? Bahkan dia diremehkan kan? Kambing yang 2-3 ekor itu kamu apain? Kalau kamu kesini kan, mah disalah-salahin saudara. Tapi perhatikan saudara. Ayat 31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini diremehkan, direndahkan. Tapi dia ini sudah mengalahkan spirit spirit terbuang. Goliat di dalam hidupnya itu sudah ditaklukkan, sudah. Jadi tidak takut dengan Goliat yang secara fisik, karena yang spirit secara fisik ini mudah ditaklukkan. Kalau kita itu sudah menang secara spiritual. Nah, banyak orang nyempelekan hal-hal yang spiritual, yang kelihatan fisik, kelihatan baik lah. Oh, sementara saja saudara. Kita lihat ayat yang ke-34, apa kata Daud? Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayah. Dia bilang, aku ini orang yang biasa tekun, setia. Sampai hari ini. Kesetiaan, ketekunan. Karena apa? Segala sesuatu itu mungkin bagi orang yang tekun, yang setia. Karena apa? Dikatakan apa? Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Itu kebiasaan. Gaya hidup Daud itu sudah biasa menghadapi peperangan. Ya, dengan singa, dengan beruang. Itu biasa. Makanya orang itu kalau nggak terlatih, saudara,
Ya jangan coba-coba kan. Daud bilang, aku ini sudah terlatih. Saudara perhatikan, dia kan pakai umban ya. Milih batu itu kalau orang tidak terlatih, tidak ngerti batu keras, batu ya. Sama seperti saya itu bisa ngerti orang itu terlatih atau enggak itu ketika saya suruh ngerjakan sesuatu, tak nilai, oh nilainya di bawah 5. Orang bisa memilih batu yang keras itu kalau tidak terbiasa memilih nggak bisa. Makanya kalau saudara tidak melatih anak-anak saudara itu membuat pilihan yang benar, sampai besar pun milih bojo pun salah saudara. Kasih tahu. Milih bojo salah pasti. Ya kan? Karena tidak biasa dia, mana yang ngajari terbiasa diajari untuk memilih, tidak bisa. Makanya dilatih buat memilih. Ini saudara perhatikan ini Daud ini bisa mengalahkan itu hanya dengan apa? Tapi dia ini sudah terlatih terbiasa melempar batu dengan apa? Dengan umban itu kena kepalanya singa, saudara. Sehingga kepala Goliat ini yang lebih besar. Ya kan, Goliat kan enggak lompat sana lompat sini, singa lompat, saudara. Tak gitu langsung jatuh, saudara. Nah, di dalam ayat 4 pasal 17 ayat 40 di sini dikatakan begini. Ini saudara, ini orang yang melatih dirinya dengan tanggung jawab. Setia dengan perkara kecil dan dia menyelesaikannya. Dipercayakan lagi dia menyelesaikannya. Dipercaya lagi dia menyelesaikannya. Bukan terus aku kepingin kayak Daud, kepinginan tok. Saudara. Dikatakan begini, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang di bawahnya. Ini milih batu di sungai dekat tertutup air, saudara. Ya pilih, ya, bukan. Dia pilih. Nah. Kemudian apa yang dikatakan, yang terjadi? Orang Filistin, ya demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Masalah itu harus dihadapi. Karena kalau sudah ngerti ini masalahnya ini, ya harus dihadapi, harus diselesaikan. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud di depan orang yang membawa perisainya. Dan perhatikan saudara, percakapan mereka ini menarik ya, tapi tidak usah kita baca. Di ayat 48, Daud sudah punya keyakinan bahwa pertempuran itu di tangan Tuhan. Yang menentukan menang kalah itu adalah Tuhan. Karena di ayat 47b dikatakan, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini perkataan iman. Saya selalu mengatakan hidup mati itu di tangan Tuhan. Sehelai rambut jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Dan ketika orang Filistin bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Saudara perhatikan ini, Daud berlari ke barisan musuh, bukan lari dari barisan musuh. Daud berlari ke barisan musuh, itu artinya menyongsong musuh, mendekati musuh. Perhatikan, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kenapa? Dia sudah terbiasa melatih umbannya mengenai sasaran. Makanya hidup itu ngelatih untuk menyelesaikan.
Dia ngumban beruang, diumban das kena kepalanya biasa. Sekalipun beruangnya loncat, dia ngerti kapan waktunya. Tak, cepat. Apalagi ini orang Filistin, tidak gerak-geraknya orang gemuk itu kan geraknya susah, betul tak? Orang Filistin ini Goliat itu kan gede, tinggi, mau gerak mau lompat-lompat susah sudah, ya kan? Kalau tidak percaya tanya sebelah saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saudara, apa Goliat dalam hidup saudara? Itu penting. Kalau saudara tidak pernah bisa mengalahkan spirit pembuangan, saudara masih merasa perlu diperhatikan, masih merasa perlu diperlakukan adil, masih merasa dihormati, saudara di dalam peperangan yang nyata saudara akan kalah. Kalau saudara ingin menang dalam peperangan, kalahkan spirit pembuangan. Milikilah kualitas rohani. Jadilah orang-orang yang bisa diberi tanggung jawab. Sudah diberikan mandat oleh Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Apakah saudara memberitakan Injil? Mari evaluasi setiap pribadi lepas pribadi. Firman ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya. Tanpa di bagian-bagian yang saya yang sudah kerjakan. Mungkin ada bagian lain yang saudara sudah lakukan. Tapi ada bagian yang lebih banyak saudara belum kerjakan. Respon ketika dipercaya itu penting, saudara. Kalau saudara ingin naik dan tidak mengatur. Bapak, terima kasih. Kami menjadi tahu bahwa ketika Daud itu dipercaya oleh Bapa jasmani, Engkau Tuhan itu memperhatikan apa yang dikerjakan. Engkau memperhatikan kesetiaannya sehingga Engkau mengangkat dan mempercayakan lebih lagi melalui Saul. Dan lebih lagi Engkau mempercayakan untuk memenangkan peperangan yang besar, di mana semua orang memilih takut, memilih lari dari musuh. Tapi seorang Daud bisa membalikkan keadaan sehingga orang Israel bersorak-sorai merayakan kemenangan. Dan kami percaya tahun ini kami akan merayakan kemenangan itu, Tuhan. Yang takut hari ini buat keputusan. Berani dan takut itu keputusan saudara. Arif dan bijaksana itu keputusan saudara. Bodoh dan arif itu keputusan saudara. Haleluya. 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 Mungkin selama ini saudara sudah salah membuat keputusan. Kalau saudara berkata setelah mendengar firman Tuhan, Tuhan aku mau bertobat, tuntun dan ajari aku untuk membuat keputusan-keputusan yang benar dalam hidup. Angkat tangan saudara. Selamat tinggal kebodohan. Jadilah orang bijaksana, orang yang arif, orang yang mengerti kehendak Tuhan. Dan sekarang terima urapan yang baru. Roh hikmat, kekuatan, akan terus naik dan tidak pernah turun. Haleluya. Terima kasih. Mungkin ada orang-orang yang hari ini sedang takut, sedang khawatir, sedang tawar hati. Katakan selamat tinggal kepadanya. Sebab hari ini Tuhan memberikan kepadamu roh yang membangkitkan kekuatan, roh iman yang membuat engkau percaya bahwa Dia Tuhan yang memegang kemenangan itu, yang menentukan di dalam peperangan itu adalah Tuhan. Dan orang-orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, dia akan keluar sebagai pemenang. Dan kalau saudara membuat keputusan untuk hatimu berpaut kepada Tuhan, saudara akan arahkan hatimu kepada Tuhan.
dan angkat tangan sama berdoa buat saudara. Bapak, aku melihat siap tangan-tangan yang berangkat. Biar mulai hari ini berkuasalah Roh-Mu, sehingga kekuatan yang baru, pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan. Dan lebih dari itu, Tuhan menyembuhkannya, mengerjakan dan menuntunnya dari terang kepada terang, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dalam nama Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia